Nama beliau adalah Ibu Insinyur Arvila Deli Triana, Magister Teknik ya Bu ya? Kira-kira gitu. Beliau lahir di Tebing Tinggi. Pendidikan formal Ibu adalah S1 dari Institut Teknologi Bandung ya Bu ya. Lalu S2-nya juga beliau dari ITB tahun 2000-2023. Pengalaman pekerjaan pastinya cukup banyak. Ya, saya tidak akan sebutkan satu persatu karena cukup banyak ya. Tapi yang jelas yang terkait dengan Wika hari ini Ibu Dina membantu kita di proyek Simpang Joglo ya sebagai tim leader desain dan manajemen konstruksi. Lalu ada proyek Makassar Newport Toll Access Route. Ini sebagai bridge engineer ya. Lalu berikutnya construction engineer services jembatan Tonopanggol ya. Ini juga proyek Wika juga ini yang dikerjakan oleh beliau. Lalu ada jasa konsultasi teknik ya. Sorry, ada 2 lembar ini saya. Lalu berikutnya proyek underpass Simpang Caritas ya, ini di Palembang, Sumatera Selatan. Lalu proyek jembatan Al-Kalak yang kita bahas kemarin. Lalu ada proyek jembatan tol Ancol Timur Fluid ya, ini Haber Route 2 yang sekarang juga dikerjakan oleh Wika. Yang jelas beliau ini juga pernah terakhir bareng saya sekitar 4-5 tahun yang lalu di proyek LRT Jakarta. Kami cukup intens dulu, pokoknya sering lah saya berhubungan dengan Ibu dan sering main-main ke Bandung juga. Hari ini beliau akan membawakan materi terkait metode konstruksi dan inovasi pelaksana. Oke, untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Dina, kami persilahkan naik ke panggung, Bu. Oke, Bu Dina, sehat Bu Dina? Oh, maaf. Iya, Bang, silakan Ibu. Oke. Alhamdulillah, makasih Pak Romi. Sehat ya Bu Dina ya? Oke, Ibu, pastinya kan sudah cukup banyak ya yang Ibu kerjakan, khususnya buat Wika. Kira-kira apa yang ingin disampaikan di siang ini Bu, buat kami? Paling tidak buat kami belajar supaya kami bisa lebih baik lagi. Bu Dina, saya persilahkan dengan hormat. Monggo Bu, waktu dan tempat saya serahkan ke Ibu. Oke, terima kasih Pak Romi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sudah diundang untuk sharing. Sebetulnya untuk Wika, mungkin saya juga nggak asing, buat saya juga Wika tidak asing lagi karena saya bantu Pak Jody sejak lama pun Pak Jody juga sangat banyak terlibat di Wika. Nanti Pak Romi sudah menyampaikan apa pesan buat Wika. Sebetulnya itu juga salah satu poin yang diminta oleh apa yang menghubungi saya. Poinnya adalah salah satu bagaimana supaya safety factor itu berapa efek safety factor bisa mengurangi biaya. Nah, saya bilang baru sekarang saya ditanya seperti ini gitu kan. Jadi memang kami selalu menyampaikan seorang desainer itu punya safety factor dan safety factor itu memang sebetulnya sangat tergantung dari kinerja kontraktornya. Jadi jujur aja, kadang-kadang saya lihat even sama-sama Wika, saya akan lihat nih kalau Pak ini kayaknya jangan dikurangi deh safety factornya gitu. Atau subkonnya siapa? Enggak saya bilang. Tapi kalau subkonnya si A gitu, oke, kita pepet safety factornya, saya berani. Jadi artinya memang ada suatu kebiasaan atau suatu keyakinan dalam diri. Ini bisa nggak ya saya ya tadi biasanya suka nawar Bu Ayu. Jadi Bu boleh nggak gini ini aja. Terus biasanya kita kalau ngecar ya Pak Lia, harus 3 hari, boleh nggak 1 hari aja gitu. Saya sih sebetulnya boleh. Tapi ya begitulah, ada safety factor yang harus kita pertimbangkan. Oke, saya akan lanjut langsung ke pembahasan kita hari ini. Jadi di sini saya diminta oleh teman-teman Wika untuk menyampaikan metode konstruksi dalam pelaksanaan jembatan, terutama karena saya memang bidangnya di jembatan. Ada pesan supaya bahas tentang metode yang baru. Sebetulnya kalau dalam jembatan baru enggaknya itu bagaimana kita mengaplikasikannya. Jadi di sini saya nggak bisa gerakin ya. Next saja. Oke, bisa. Sorry. Jadi sebetulnya pada saat kami mendesain, seorang desainer itu banyak proses yang harus kami lalui. Jadi harus kenal dulu lokasinya. Sebelum saya tahu siapa kontraktornya. Jadi sebetulnya buat desainer itu paling enak kalau design and build. Jadi saya udah bisa ngobrol dengan kontraktor yang akan melakukannya. Kemudian harus tahu alinyemen jelas ya, apakah kereta api, apakah jembatan penyeberangan orang, apakah highway, tol atau non tol, itu semua ada aturan terkait alinyemen.
Kemudian setelah kita punya survei topografi, batimetri atau sebagainya, kita baru memilih jembatan, metode dan sebagainya sampai barulah terakhir di construction. Nah, kadang-kadang kalau DED murni, walaupun saya sudah mempertimbangkan kalau saya punya database yang cukup banyak misalnya ya, Wika punya apa, si A punya apa dan segala macam terkait dengan metode konstruksi alat yang akan dilakukan, itu memang memudahkan buat saya. Tetapi pada kenyataannya setelah pelaksanaan dari construction bisa mundur lagi ke hal-hal yang sudah ada di DED. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan kontraktor itu boleh mengajukan metode konstruksi yang dirasa tiap kontraktor itu punya kepercayaan diri masing-masing atau punya alat masing-masing. Atau punya alat yang sama dengan yang saya minta, contoh launching gantry misalnya. Tapi launching gantry yang beredar di Indonesia ini tipenya macam-macam, kapasitasnya macam-macam. Jadi begitu si A yang menang, kita harus mereview lagi terkait dengan adanya alat bantu yang diperlukan. Nah, ini saya akan kasih contoh langsung saja. Jadi di sini saya sampaikan, saya bukan ini mau menyampaikan panjang-panjang, mau ngasih tahu penderitaannya perencana udah panjang banget gitu Pak, gitu Bu. Jadi kalau misalnya ditawar-tawar lagi kita mikirnya mundur lagi nih gitu kan. Jadi di sini hal-hal yang harus kita perhatikan, even untuk menentukan trase jembatannya mau kemana, lewat mana, itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan seperti topografi, batimetri, jaringan jalan, kemudian alinyemen, dan jaringan jalan ini juga di pikiran kami bagaimana supaya katakanlah akses untuk kerja itu bisa atau enggak. Nah, kalau jalan raya relatif mudah. Yang paling susah itu jalan kereta api. Karena jalan kereta api memang aksesnya kereta api. Kalau kereta api di kota juga gampang. Saya lagi sama Wika di Joglo ya, itu di kota. Tapi kalau udah di entah di mana gerangan, itu kita menujunya ke sana saja sudah susah. Nah, hal-hal ini harus jadi pertimbangan seorang desainer untuk bisa mencocokkan antara lokasi dengan tipe jembatan yang akan dipilih, juga metode konstruksinya. Jadi sebetulnya kontraktor itu tadi Pak Romo bilang harus cari untung segede-gedenya, bisa cari untung segede-gedenya asal pandai mensiasati metode konstruksi. Nah, itu nggak ada tawarannya enak sama saya. Kita diskusi teknis yang sangat ketat, tetapi safety faktor masih terjaga, kemudian waktu juga terjaga, dan yang paling penting adalah biaya yang dikeluarkan juga optimum. Kemudian berikutnya, nah tadi udah terase, nentuin tipe jembatan panjang lagi. Jadi kalau misalnya kontraktor udah terima, jangan bayangkan saya cuma dalam semalam membuat itu. Itu bisa berhari-hari, berbulan-bulan dengan berbagai macam diskusi dengan owner, apalagi kalau warna merah, kuning, hijau aja bisa 3 bulan. Jadi pengen warna merah, pengen ke hijau. Tapi saya lihat nih, kalau misalnya yang ngasih tugasnya apa, saya kasih 3 alternatif semua merah gitu. Nah, itu pasti nggak ada masalah. Nah, artinya untuk jangan kata tipe jembatan, warna, bentuk segala macam aja itu ada diskusi-diskusi panjang yang harus dilakukan. Kemudian berikutnya adalah ini. Nah, sekarang kita masuk ke ranahnya kontraktor. Dapat dilaksanakan. Saya pernah dimintai bantuan dari teman-teman Wika juga. Ada suatu jembatan di suatu lokasi. Jadi jembatannya PCI girder. Tapi bentangnya 120 meter. Saya baru tahu. Tapi untung di sini makanya kontraktor harus punya sense yang tepat ya untuk engineering. Tapi ini mah teng-tengen lah kalau bahasa Indonesia itu apa ya, kebangetan gitu. Jadi 120 meter PCI girder. Jadi desainernya menyambungkan PCI girder 3 biji bentang 40 meteran dijadiin satu. Tapi nggak pakai pier. Seriusan, gambar tampak sampingnya balance cantilever bentang 120. Begitu detailnya PCI girder 40 meteran. Itu dari owner sudah diserahkan ke Wika. Untung kontraktor yang ngerti. Ya kalau nggak ngerti memang saya bilang juga teng-tengen aja kalau nggak ngerti. Cuman artinya seorang desainer sudah melakukan suatu kesalahan fatal kalau di situ. Itu tidak constructible. Belum lagi secara teknis jembatannya pun keliru. Nah, itu bisa terjadi ternyata. Saya juga nggak nyangka itu bisa terjadi. Nah, di sini adalah artinya seorang desainer tuh harus bisa memvisualisasikan desainnya nanti bisa dilakukan atau tidak, terlepas akan ada ide-ide baru dari teman-teman kontraktor yang sebagai seorang desainer juga harus mau membuka komunikasi tersebut. Makanya paling enak kalau design and build, dan kalau misalnya sudah ada ide-idenya, kayak nanti contohnya Alalak ya, mungkin Pak Jamal kemarin sudah menjelaskan dengan lebih detail, itu ada yang namanya construction engineering service. Jadi memang untuk jembatan-jembatan tertentu, untuk memfasilitasi kontraktor pengennya mau apa, mau ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke belakang, yang penting adalah ada konfirmasi dari seorang construction engineering service yang punya
kemampuan harus sama dengan seorang perencana atau lebih tepatnya. Kemudian saya langsung salah satu contoh ya, jadi teknologi metode konstruksi yang paling sederhana, yang paling umum, yaitu support shoring. Apakah ini udah ketinggalan zaman? Ternyata enggak. Sekarang banyak sekali difavoritkan dan support shoring-nya sudah makin macam-macam modelnya. Dulu orang mungkin scaffolding aja atau cuma PD8 istilahnya ya. Kalau sekarang bentuk support shoring itu sudah macam-macam. Selama bahwa obstacle di bawahnya boleh kita ganggu atau kita letakkan support shoring tersebut. Karena selama ini support shoring dengan modelnya yang macam-macam relatif lebih sederhana, relatif lebih murah, supaya marginnya lebih tinggi ya Pak Romi. Nah itu banyak sekali usulan bahkan dari launching gantry ya Pak Ali ya, launching gantry kita bisa jadi support shoring, tiba-tiba jauh banget itu harganya bedanya gitu kan. Tetapi itu memungkinkan dan itu adalah suatu teknologi yang menurut saya layak untuk dikembangkan. Dan sesuatu teknologi yang seharusnya memang sangat diperhatikan, memang shoring memiliki suatu kelemahan. Dia tidak bisa mentransfer gaya dengan baik. Jadi kalau sudah di stressing, itu ada pusatan gaya yang harus tertumpu di salah satu titik. Tetapi kalau misalnya yang akan saya kasih contoh saat ini adalah jembatan yang lagi dikerjakan oleh Pak Rey. Jadi di sini ada, nggak bisa, ya next aja kali ya. Nah, Simpang Joglo. Bentuknya luar biasa, panjang, tapi dia menggunakan support shoring saja. Karena kalau misal dengan metode lain, kelihatannya di sini juga akan menjadi sangat mahal. Kenapa memungkinkan? Karena di bawahnya adalah rel kereta yang memang harus diditur. Jadi artinya di bawah jembatan merah ini clear. Kita bisa simpan support shoring. Memang nanti ya biarin aja ya Pak Rey yang pusing. Ada masalah manajemen lalu lintas memang luar biasa, tetapi saya dikasih pilihan ini adalah lokasi yang memang harus kita atur. Tadinya bentangnya cuma 40 meteran. Tetapi dengan adanya rencana penyusunan simpang, jadi yang simpang 7 itu mau diatur kembali, sehingga ada underpass. Jadi di bawah jembatan merah ini ada underpass. Terpaksalah bentangnya tadinya 40 panjang, jadi 90, highway berubah lagi, terakhir adalah 130 meter. Harapannya tadi dipepet di 90, supaya owner bilang, Bu, supaya nggak masuk KKJTJ gitu Pak Bayu. Tapi saya bilang ya nggak bisa, di bawahnya ada underpass sehingga bentangnya harus 130. Asal muasalnya, jadi tampak atasnya seperti ini, jadi bisa dilihat simpangnya itu sekarang ini akan menjadi seperti ini, kalau saat ini dia belum. Kemudian ya, next aja ya. Nah, nanti jadi akan jembatan kereta api, kita bisa lihat semua sambungannya saya merencanakan dan menggunakan las-lasan. Nah, sebelumnya saya sudah diskusi memang dengan beberapa tenaga ahli jembatan dan tepatnya tenaga ahli baja ya, apakah memungkinkan? Pertama pertanyaan dari Direktorat Jalan Kereta Api, beliau nanya, jembatan seperti ini sudah pernah ada belum di Indonesia? Belum Pak, saya bilang. Di dunia kayaknya juga belum. Jadi artinya dibantu ya Pak Rey supaya jadi Bayu ya. Jadi kalau jembatan ini jadi insya Allah jadi yang pertama di Indonesia dan pertama di dunia modelnya seperti ini. Tapi sejujurnya masih banyak mulesnya, masih banyak deg-degannya walaupun kita sudah mendapatkan sertifikasi layak desain dari KKJTJ. Jadi tinggal tugasnya Wika sekarang untuk mendapatkan sertifikasi layak fungsi. Jadi di sini jembatan ini menggunakan sistem las-lasan dan untuk itu las-lasannya saya pastikan harus yang untuk beberapa part tertentu harus dilakukan di pabrik. Yang boleh dilakukan di lapangan adalah sambungan badan ke badan aja. Jadi adu manis aja yang boleh dilakukan di lapangan. Nah, pelaksanaannya waktu saya melakukan desain ini saya belum tahu siapa kontraktornya, sehingga saya mengusulkan beberapa metode konstruksi dan yang saya ajukan adalah yang sebagai berikut. Oke, next. Nah, jadi tampak atasnya seperti ini. Oke, next berikutnya lagi. Oke, nah orang akan nanya, kenapa sih dipilih tipe struktur ini? Apakah memang saya punya ambisi untuk menjadikan dia ikonik atau bagaimana? Ya enggak, asal aja kita cuma 40 meter. Tetapi jembatan kereta api mempunyai keterbatasan slope. Dia tidak bisa terlalu curam. Sehingga dia harus datar, relatif datar. Mungkin kalau kita jembatan highway
persen ya, 1%, 2% kalau jembatan kereta mil bicaranya. Paling besar sekitar 8 mil, 8 per mil. Nah, kemudian jadi sedangkan di bawahnya adalah jalan raya yang punya vertical clearance tertentu juga. Artinya dia kejepit dari atas, katakan dari bawah gitu. Nah, sehingga saya harus membuat suatu desain struktur tipis. Semula saya masih mengusulkan ada 3 alternatif, salah satunya adalah cable stay. Cuman kita memang sangat terkendala sekarang dengan masalah TKDN ya. Jadi cable stay kita masih banyak impor, terlalu banyak impor, dan yang berikutnya memang adalah yang pipa baja dengan menggunakan las-lasan ini yang importnya itu memang juga ada satu item di sini menggunakan lock up device. Jadi lock up device ini adalah suatu mekanisme untuk pengunci struktur pada saat kejadian gempa. Untuk kereta api ini juga pertama kali yang kita aplikasikan di Indonesia. Jadi artinya bukan saya suka coba-coba, tetapi dalam kondisi-kondisi yang memang mengharuskan terpaksa memilih tipe tersebut, terpaksa memilih mekanisme tersebut, supaya apa yang diminta oleh pemberi pekerjaan bisa terpenuhi. Nah, jadi kalau ya kayak next saja. Jadi lokasi sekarang itu seperti ini. Jadi ruwet gitu. Simpangnya ada 7. Jadi kalau misalnya ada kereta lewat, itu langsung kunci sampai kepanjang sekali ke belakang. Makanya ditatalah simpang ini, dan dulu ada pilihan kereta yang ke bawah, underpassnya satu saja, kereta tetap di atas. Ternyata dipilih dua-duanya, kereta ke atas, jalan ke bawah. Jadi di sini ada kompleksitas pekerjaan yang cukup tinggi, yang mungkin sekarang Wika belum ketemu bentrokannya dengan underpass. Underpass akan ditenderkan mungkin di bulan-bulan depan ya. Jadi sudah mulai lagi. Akhirnya di tahun depan ada 2 pekerjaan besar di lokasi tersebut. Jadi di sini diperlukan koordinasi yang sangat baik antara para kontraktor dan memang PU, Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan sepakat biar Dina aja yang ngurusin untuk desainnya. Jadi saya yang pusing, Bu. Jadi antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR minta saya yang bantu. Jadi kalau yang kereta apinya, yang jembatan kereta apinya milik Kementerian Perhubungan, tetapi yang underpassnya Menteri Kementerian PUPR. Nah, di sini saya sebagai penengah dari keduanya akan mencoba mengkoordinasikannya. Dari sisi metode pun saya sudah membuat bagaimana supaya underpass nanti bisa terlaksana dengan baik, sementara jembatan kereta api kita juga masih bisa berjalan terus tanpa saling mengganggu dan saling menunggu. Karena ada kondisi nanti kalau misalnya jembatan kita sudah naik, bisa jadi kontrol diaframnya underpass tidak bisa dikerjakan dengan metode yang sama. Jadi ada beberapa item yang harus saya pertimbangkan terkait dengan metode konstruksi. Nah, ini juga salah satu bagian kenapa metode konstruksi menjadi sangat penting, karena sangat terkait dengan penggunaan alat yang akan dilakukan. Jangan lupa terhadap lokasi pekerjaan yang akan kita hadapi. Nah, ini jadi seperti ini, simpang susun alur-alurnya. Kemudian itu ada jembatan rel kereta api, at grade itu harus digeser dulu. Jadi sebelum Wika mengerjakan jembatannya, Wika harus menggeser dulu relnya, menditur ya, supaya jalur rel keretanya bisa digunakan untuk pekerjaan pondasi, dan yang kita masuk berikutnya adalah kaki-kakinya shoring. Oke, next. Di awal saya mengusulkan begini, karena saya pikir ini kan lalu lintasnya padat. Jadi saya menggunakan kren-kren kecil dan balance. Dan memang ini alurannya saya udah bilang kayaknya juga nggak mungkin nih secara bersamaan krennya semua jalan. Tapi at least ini adalah secara desain, secara kekuatan struktur, metode seperti ini bisa diaplikasikan. Jadi saya harus hitungnya per staging dan menggunakan shoring serta crane. Oke, next. Nah, jadi seperti ini. Jadi kami bikin bawahnya dulu. Oke, kita percepat saja. Next, ya, terus kita pasang. Jadi itu dilihat ada kaki-kaki shoringnya di posisi-posisi tertentu. Kita pasang kaki shoring, dan jangan lupa di bawahnya ini ya. Nah, di bawahnya itu ada jalan raya. Jadi mobil nggak boleh tutup. Jadi jalan mobil harus masih lewat, dan itu juga menjadi pertimbangan kami pada saat kami membuat desain. Oke, next. Terus aja dipercepat aja. Nah, terus sampai nanti akhirnya dia nyambung. Nah, tetapi kontraktor kan tadi saya sampaikan kontraktor punya visi lain. Mungkin menurut kontraktor kalau dengan seperti itu lebih lama,
Bisa jadi kemudian toh memang krain besar masih bisa bermanuver di situ, sehingga kontraktor mengusulkan tipe yang cara yang berikutnya dengan cara seperti ini. Jadi kalau tadi saya cenderung dari tengah ke samping, tapi kontraktor dari samping ke kiri dulu, ke samping dulu, baru ke tengah. Apakah boleh? Boleh, setelah berkoordinasi dengan kami. Jadi yang saya sampaikan, karena di sini tadi saya sebagai tim leader juga, desainer juga, dan CS juga. CS dari pihak ini maksud saya dari pihak MK. Jadi MK mempunyai kewajiban atau mempunyai kemampuan untuk bisa menganalisis teknis dari apa yang diajukan oleh kontraktor. Nah, jadi di sini kontraktor membuat usulan lain dengan metode yang sebagai berikut. Oke, next. Nah, jadi posisinya saja yang beda, tetapi konsepnya waktu itu saya bilang saya tidak mendesain dia untuk cantilever. Jadi dia harus tetap tertumpu. Mau dimanapun tertumpunya silakan, yang penting dia tertumpu. Akan ada perubahan gaya, ada, dan itu sudah kami hitung ulang dan itu tidak ada masalah. Jadi artinya di sini kontraktor, saya juga tidak mewajibkan kontraktor mentah-mentah mengikuti metode konstruksi yang saya usulkan. Kontraktor berhak dan harus sebetulnya untuk bisa mendapatkan suatu hasil yang lebih optimum dari sisi waktu dan biaya. Tetapi apa? Kontraktor berarti harus memiliki kemampuan teknis untuk ini. Jadi bukan seorang desainer jembatan aja yang wajib ya. Jadi kalau di sini hobinya Pak Romi nih untuk ngusulin segala macam model gitu ke saya. Tapi kami sebagai desainer tuh senang. Karena apa? Karena nanti akan menjadi literatur kami untuk di pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Oh, ternyata kontraktor tuh bisa berpikir seperti ini, kontraktor mampu melaksanakan seperti ini. Oke, next. Nah, jadi kita lihat tadi agak beda sedikit sequence-nya dengan yang saya sampaikan sebelumnya. Oke, teruskan aja. Jadi ini lebih ke arah ke samping dan baru dia ke tengah nantinya. Dan shoring-nya juga ada digeser-geser. Nah, ini juga strategi supaya kalau saya tadi butuh sekian set shoring yang tidak boleh digeser selama pelaksanaan, tetapi di sini Wika mengusulkan shoring yang bisa digeser-geser, artinya apa? Menghemat jumlah shoring. Memang ada waktu yang terbuang dengan memindahkan, tetapi toh terbuangnya bukan terbuang, bisa paralel dengan pekerjaan yang lainnya. Makanya dari setelah diskusi ini saya bisa memberikan suatu approval bahwa memang metode ini bisa dilakukan. Nah, jadi artinya yang saya tekankan di sini adalah sebetulnya sebelum kita berangkat ke yang canggih-canggih, traveler, launching gantry, lifter yang nanti juga akan saya singgung, sebetulnya metode support shoring ini sudah sangat-sangat berkembang dan bukan berarti harus nutup semua jalan, enggak. Memang ini agak susah dilaksanakan kalau misalnya di sungai yang lebar dan panjang ya. Tetapi artinya memang ya saya sampaikan tadi bahwa apapun metodenya memang harus applicable dengan lokasi pekerjaan yang ada. Oke, next. Nah, ini juga bisa dengan box girder cor di tempat. Nah, lagi-lagi saya mengambil contoh punyanya Wika di Tanah Ponggol, itu kita juga pakai shoring. Memang di desain awal katanya sih menggunakan traveler. Jadi umumnya maksud saya balance cantilever ini menggunakan traveler, maka disebut juga balance cantilever. Tapi dengan seperti ini dia bukan balance cantilever. Saya menghilangkan kata-kata balance. Jadi dia adalah box girder, cast in situ saja. Karena kalau ini dia tidak balance, kebetulan kami given bentangnya, jadi bentang ini agak unik ya, di sisi side span-nya lebih pendek, sehingga counterweight-nya juga kurang, sehingga juga beberapa penanganan yang harus kami lakukan, karena kalau bearingnya keangkat juga jadi masalah, jadi kita ada beberapa counterweight yang kita lakukan di sisi side span. Nah, ini kita menggunakan shoring. Memang di awal ada beberapa skenario Wika menggunakan shoring di kiri, kemudian dilepas baru balik ke kanan supaya penghematan jumlah shoring. Cuman kadang-kadang memang masalahnya adalah di waktu. Jadi pada waktu itu keputusan berikutnya adalah semuanya memang ada shoringnya. Jadi di sini box girder cast in situ dengan menggunakan shoring. Nanti visualisasinya biasanya ya orang bilang oh itu box balance cantilever ya terserah aja lah. Tapi artinya ini tidak. Ini kita menggunakan shoring. Oke, next. Nah, seperti itu. Jadi ini masih ada ide shoringnya dipindah-pindah. Tapi ternyata kepepet waktu enggak juga. Jadi mendatangkan yang baru karena itu tadi yang saya sampaikan, shoring relatif mudah didapat. Tidak seberat atau seribet kita mengadakan traveler atau LG. Nah, di sini juga beberapa bisnis subkon shoring juga sudah sangat banyak, yang bukan berarti juga shoring itu menutup jalan semua yang ada di bawahnya. Tapi saya sangat menekankan, kalau kita pakai shoring bukan bicara shoringnya saja, tapi bicara tanahnya. Jadi saya pernah satu kasus tanahnya nggak kuat.
Jadi tanahnya yang bermasalah sehingga struktur atasnya retak karena dia turun pada saat dicor. Jadi hati-hati, shoring walaupun mudah didapat, relatif murah, tetapi secara ilmu perhitungannya dia jauh lebih ribet. Dan pada saat kita stressing ada perpindahan-perpindahan gaya di shoring yang juga harus dicek. Makanya di sini kami membantu Wika sebagai construction engineering service, step by step-nya kami pertimbangkan supaya pada akhirnya tidak ada geometri yang salah atau bahkan kegagalan pada saat konstruksi. Di sini kita menggunakan yang namanya LRB karena di Tanah Ponggol gempanya besar sekali. Kalau kita tidak pakai LRB, pondasinya kebesaran dan ada indikasi waktu itu tidak cukup sehingga kita review menjadi menggunakan LRB. Jadi ini ada LRB yang mungkin paling besar ya. LRB paling besar yang pernah digunakan di Indonesia gitu. Jadi kemarin dan ini adalah LRB pertama produksi dalam negeri asli. Prototipenya juga kita tes di Indonesia. Jadi di sini Wika dan PPK memfasilitasi beberapa hal yang terkait dengan metode-metode konstruksi dan teknologi yang baru di Indonesia. Oke, berikutnya. Nah, jadinya akan seperti ini. Bisa lihat di ujung kiri, ujung kanan itu kami buat solid untuk mengantisipasi adanya angkat pada LRB yang tidak diizinkan sehingga kita membuat suatu struktur yang solid di lokasi tersebut. Bisa pakai bearing tarik bisa, tapi mahalnya luar biasa, lebih mudah kalau kita menggunakan counterweight dari beton. Jadi di sini juga poinnya penting, LRB atau pot bearing bisa ada yang nahan tarik, tapi harganya saya sempat ketemu orang, Bu, kalau kita pakai bearing yang bisa nahan tarik, saya udah pensiun kerja lagi, harganya juga nggak akan kekejar, saking mahalnya. Nah, tapi dengan kita ganti beton seperti itu berapa kubik, udah bisa teratasi. Nah, di sini adalah kecermatan dari seorang desainer untuk bisa mendapatkan suatu solusi yang baik. Yang kedua, gempa di Tanah Ponggol besar sekali. Nah, kalau misalnya ada kasus ya, waktu during construction itu kita memang menggunakan span jack di sini, menggunakan sand jack. Jadi saya tidak menggunakan jack-jack besar yang harus didatangkan, kita menggunakan sand jack saja yang artinya akan relatif lebih sederhana. Tapi kalau ada gempa bagaimana? Dan kemarin memang ada gempa. During construction Tanah Ponggol mengalami gempa. Itu sempat membuat khawatir, tetapi kita sudah memasang yang namanya temporary fixity di dalam si tumpuan di dekat sand jack-nya. Jadi dalam hal ini kami kemarin juga di konsensus KKCTJ, jadi nanti teman-teman kontraktor pada saat memulai pekerjaan harus bicara dengan desainernya apakah sudah diperhitungkan ada gempa pada saat pelaksanaan terutama kalau di daerah gempa yang cukup kuat. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh salah satu cable stay pun bisa menggunakan shoring. Saya sebetulnya pengen menyontohin jembatan Pasupati ya, karena itu juga Wika, itu juga pakai shoring, cuma nggak tahu kenapa filenya entah belum ketemu. Tetapi ini adalah IC Solo Kertosono, itu juga menggunakan shoring. Jadi kabel tadi bisa apa saja, bisa box menggunakan shoring, bisa baja menggunakan shoring, dan sekarang kabel stay pun bisa pakai shoring. Jadi beberapa item pekerjaan dia memang bisa menggunakan shoring. Oke, next. Nah, bisa dilihat di sini di bawahnya itu adalah jalan tol, tetapi jalan tol yang belum dibuka. Jadi bisa dimanfaatkan. Apakah kalau udah ada jalan tol bisa, itu bisa, tapi lebih mahal karena kita harus pakai traveler atau apapun yang sifatnya akan lebih mahal. Nah, di sini karena mumpung jalan bawahnya belum dibuka karena nunggu atas dulu selesai baru bisa jalan dibuka, itu bisa dimanfaatkan menggunakan shoring. Harganya ya jelas jauh lebih murah. Lebih cepat ya itu relatif ya, karena kalau shoring sebenarnya bisa dikeroyok kerjaannya. Oke, next. Sekarang dengan menggunakan crane, saya berangkat dari item-item yang sederhana yang biasa dilihat oleh teman-teman kontraktor. Jadi walaupun teknologi, tapi teknologi itu tidak harus melulu sesuatu yang sifatnya sophisticated atau baru ya. Kalau crane di sini jelas bisa memanfaatkan banyak sekali crane yang ada di peredaran konstruksi kita di Indonesia, sehingga bisa lebih cepat. Dan kalau mau ganti-ganti itu lebih sederhana. Oke, next. Nah, contoh balance cantilever pakai crane. Oke, next. Jadi tapi biasanya memang harus pakai precast. Jadi precast box balance cantilever kita bisa menggunakan crane selama memang daerah di bawahnya itu bisa dilalui oleh crane. Nah, ini kita aplikasikan dulu waktu masih di jalan layang non-tol. Jadi ada yang menggunakan crane, ada juga yang menggunakan LG. Tapi sini karena saya bicara dengan crane, dia bisa menggunakan crane. Oke, next. Nah, jadi seperti itu, sederhananya kita tidak usah menggunakan lifter. Yang paling penting buat konstruksinya adalah tidak ada beban tambahan di atasnya box. Jadi
kalau nanti ya dalam desain misalnya saya kasih ini ada menggunakan crane, terus tiba-tiba teman-teman Wika punya ide, kita kan punya lifter, kita pakai aja lifter supaya nggak ganggu di bawahnya. Jangan serta-merta langsung pakai lifter, karena lifter akan memberikan beban di ujungnya box. Itu harus dihitung lagi, boxnya masih kuat atau tidak. Akan memberikan beban di tumpuannya box. Jadi kalau mau merubah metode konstruksi memang harus berdiskusi dulu dengan perencananya. Karena perencana sudah mempunyai ancer-ancer atau perkiraan beban awal untuk konstruksi. Oke, next. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini kemarin di Jalan Layang Nontol, saya lupa apakah ini sama Wika, karena kemarin ada banyak kontraktor yang terlibat di sini. Oke, next. Nah, satu lagi yang ini, crane. Pengangkatan satu bentang girder, ini Teluk Lamong, saya kalau baca kemarin ada pembahasan juga. Jadi Teluk Lamong itu sebetulnya kalau pakai PCI, pakai girder seperti ini namanya Unibridge, kita bisa menggunakan LG kalau melewati jalan di bawahnya yang tidak boleh terganggu. Tetapi ternyata lokasinya tidak memungkinkan kalau pakai LG, kemarin sudah cukup lama sehingga ternyata crane bisa, cuma crane-nya besar sekali, kapasitasnya adalah 600 ton. Problem dari crane besar seperti ini adalah tanah dasar untuk dudukan crane-nya yang harus diperbaiki dan memang cukup mahal. Tetapi inilah teknologi yang terpaksa digunakan dengan situasi yang ada di Teluk Lamong ini. Oke, next. Boleh videonya ya, mungkin para misalnya. Ya, oke. Jadi ini kita lihat sebentar ya. Ini punyanya Wika Konstruksi ya, dan kontraktornya waktu itu adalah Wika. Mungkin sebagian sudah pernah lihat video ini. Nah, tapi di sini saya mau menyampaikan problem yang di luar dugaan bahwa jalan tolnya. Kalau dulu teman-teman di lapangan bilang jalan tolnya cantik sekali soalnya Bu, jadi nggak boleh diganggu. Soalnya saya kesel, susah banget sih kita mau naruh apa-apa, mau nutup tuh nggak boleh. Nah jadi akhirnya ada usulan menggunakan satu crane kapasitas 600 ton karena hanya bisa dari satu sisi saja. Nah ini sekalian mungkin di sini Wika Konstruksi juga sudah sering memperkenalkan tentang Unibridge. Jadi dia suatu metode konstruksi jembatan yang hanya menggunakan pin, tidak menggunakan las-lasan, tidak menggunakan baut, hanya menggunakan pin. Nah kita bisa lihat di sini kita menggunakan crane saja. Jadi yang tadinya sempat ada wacana pakai LG, pakai lifter apapun, sehingga tetapi pada akhirnya ya balik lagi ke crane, walaupun crane-nya sangat besar 600 ton, bisa panjangnya 60 meter, tetapi hanya diangkat dari satu sisi. Jadi tidak diangkat dari dua titik Unibridge-nya, tapi hanya dari satu sisi. Dan permasalahannya jadi bukan permasalahan jembatan, buat kami adalah permasalahannya adalah dudukannya crane. Jangan sampai crane tersebut terguling karena kebetulan tanah Teluk Lamong juga sangat lunak, sehingga waktu itu perkuatan untuk tanah di bawahnya crane aja sudah cukup lama dan cukup memakan biaya yang cukup besar. Tetapi karena memang tidak ada pilihan lagi metode yang bisa diaplikasikan ya, atau tepatnya dengan sudah kami membahasnya berbulan-bulan ya, dan akhirnya alhamdulillah dengan satu crane ini bisa terlaksana dengan baik. Walaupun tidak bisa 1 kali 24 jam kerja karena jalan tolnya tetap harus ditutup pada saat pengangkatan terkait dengan masalah K3. Dan saya ingat sekali ini adalah awal-awal kita pandemi. Jadi di sini apresiasi saya buat teman-teman kontraktor yang masih bekerja pada saat pandemi, nggak boleh pulang kampung, nggak boleh keluar dari proyek. Jadi karena saya tetap harus ngawasin, saya ngawasinnya online. Jadi sampai sahur waktu itu karena malam. Jadi di sini hikmah pandemi ternyata banyak sekali, dan sekali lagi apresiasi buat teman-teman kontraktor yang tetap bekerja melaksanakan penyelesaian konstruksi di saat pandemi. Yang Alalak juga ya Pak Jamal Manani. Jadi Alalak juga kita produk-produk pandemi saya bersama Wika itu adalah Teluk Lamong dan Alalak. Oke, yang berikutnya adalah lifter. Nah kalau lifter itu sama, pasti bahannya precast, bisa beton, bisa baja. Nah jadi lifter ini bisa beberapa hal. Oke, next, kita tidak usah di sininya banyak. Nah jadi yang saya kasih contoh kalau segmennya baja, ini adalah jembatan Siak 4 di Pekanbaru. Nah ini kontraktornya banyak, jadi udah macam-macam. Tetapi di sini yang lagi paling menarik adalah sama dengan yang dilaksanakan di Galalapoka sebetulnya menggunakan lifter baja. Nah di sini, oke, next. Ini saya
bisa dilihat bahwa kita lifternya yang biru dan merah itu adalah lifter yang ngangkat baja satu segmen, beratnya sekitar waktu itu adalah beberapa ratus ton, saya lupa tepatnya. Tetapi dalam hal ini bisa applicable kalau di sungai, di mana sungainya itu kita bisa memfeeding materialnya dengan menggunakan barge. Oke, next. Nah, itu yang merah dan biru itu adalah lifternya. Jadi lifter tidak melulu harus segitiga, harus seperti apa. Ini adalah desain dari Wicon. Jadi di sini Wicon membuat suatu desain supaya bisa mengangkat baja seberat saya lupa 200 atau 300 ton sekaligus, sehingga pelaksanaannya akan memang jauh lebih cepat dibanding kalau kita case in situ. Oke, next. Oke, next lagi. Terus lagi, ya seperti ini. Nah, jadi ini adalah salah satu metode yang mungkin nanti kalau misal dapat ini pekerjaan baja, kira-kira masih bisa diaplikasikan dengan menggunakan lifter. Tidak harus cable stay, bisa juga misalnya box, tapi segmental, itu juga masih bisa menggunakan lifter. Jadi yang penting adalah bahwa tumpuannya cukup kuat dan kalau balance akan lebih baik lagi. Oke, next. Next. Kayaknya videonya nggak usah ya, di skip aja videonya. Agak lama soalnya. Nah ini kemarin rasa saya sudah dijelaskan cukup detail oleh Pak Jamal. Saya tidak akan berpanjang lebar, tapi di sini saya hanya menyampaikan ide. Saya sebagai construction engineering service, dulu desainernya adalah Pak Suhara. Jadi diskusi saya dengan Pak Suhara dan juga dengan Wika adalah bagaimana supaya, karena ini melengkung dan precast. Pertanyaannya adalah bagaimana dia bisa presisi. Memang kalau precast ada dua metode, short line atau long line. Kalau short line kita perlu space yang tidak panjang. Jadi sedikit-sedikit kita cor, kemudian match cast, kita tumpuk-tumpuk, kita pindahkan dan seterusnya. Tapi kalau long line, kenapa saya mengusulkan long line waktu itu? Karena panjang bentangnya hanya 80 meter. Rasanya di lokasi proyek seperti di Banjarmasin kemarin sangat memungkinkan untuk mencari lahan sepanjang 80 meter dan kita sudah cor di casting yardnya. Jadi di casting yardnya sudah kita cor semuanya, walaupun tidak memang sekaligus semua, tetap per segmen, tetapi artinya untuk geometri lebih terjamin dibanding kalau kita memang short line. Dan ini kebetulan adalah long line pertama, mungkin Pak Jamal sudah menjelaskan long line precast pertama yang pernah kita lakukan untuk cable stay. Sebetulnya cable stay precast pun ini juga untuk beton baru pertama kali dan melengkung. Banyak yang nanya kenapa sih desainnya begini, tanya sama Pak Suhara deh. Tapi memang kalau di sini memang diperlukan suatu ikonik dan alhamdulillah terbukti dia memang menjadi suatu ikonik. Saya selalu menyampaikan apakah suatu jembatan itu harus hanya fungsional? Sebetulnya enggak. Di dalam jembatan Al-Laq ini banyak sekali pelajaran teknologi yang bisa kita ambil. Buat Pak Jamal penderitaan, buat saya adalah pembelajaran yang banyak. Jadi karena dikejar-kejar biaya, kejar-kejar waktu, tapi buat kami engineering di sini cukup senang, kita banyak dapat pembelajaran dan satu lagi estetika dan ikonik buat daerah itu akan selama-lamanya akan ada. Jadi kadang-kadang cukup sedih ya. Jadi saya berapa kali desain jembatan yang ikonik, yang complicated, tapi katakanlah kayak jembatan ini sebetulnya bisa tergantikan oleh box balance cantilever biasa saja sebetulnya. Nah, tetapi ada fungsi yang ternyata cukup menarik di sini, alih teknologi, kemudian ikonik. Nah, saya beberapa kali diminta desain, saya udah bikin ikonik yang cukup kompleks, akhirnya dirubah karena dimenangkannya adalah fungsionalnya. Ya itu nggak apa-apa sih, mungkin di negara seperti kita yang masih membutuhkan biaya untuk pekerjaan-pekerjaan lain, it's okay. Tapi artinya saya sangat berharap juga bahwa kita masih difasilitasi untuk bisa berkembang, menemukan suatu teknologi-teknologi baru, walaupun memang ada initial cost untuk pekerjaan tersebut. Jadi mungkin ya nanti kalau Pak Jamal dapat pekerjaan kayak gini lagi harusnya bisa setengahnya kali harganya karena pengalamannya sudah banyak mungkin gitu. Oke, next. Saya tidak akan banyak-banyak di sini karena saya rasa Pak Jamal sudah menjelaskan lebih banyak metode konstruksi dan seterusnya. Oke, di next saja terus. Jadi saya hanya menyampaikan ide-ide kenapa tadinya ada weight joint. Jadi di sini awal desain dari Pak Suhara dia ada weight joint. Weight joint itu kan perlu, kemarin agak ribut, perlu 3 hari baru boleh di stressing. Nah di sini kita hilangkan. Jadi weight jointnya hanya sedikit aja dan akhirnya diizinkan 1 hari boleh di stressing karena weight jointnya memang tidak krusial. Nah, artinya apa? Kita ada penghematan waktu di situ. Segmennya ada berapa belas gitu saya lupa ya. Kalau tiap segmen ada weight joint 3 hari aja kali berapa udah sebulan lebih.
Nah, sebulan lebih buat suatu konstruksi itu sangat penting. Nah, dengan menghilangkan wet joint menjadikannya match cast dengan menggunakan long line, itu seharusnya waktu yang kita reduksi akan cukup banyak. Oke, next. Ini langsung aja, jadi saya rasa ini sudah sangat dijelaskan dengan detail. Nah, kemudian yang berikutnya adalah precast box beton yang di Semanggi. Nah, juga dengan Wika, kita juga menggunakan precast box beton. Sebenarnya ini precast box beton terpanjang yang ada saat ini. Mungkin kurang publikasi aja ya. Sebetulnya di sini adalah bentang 80 dengan bentuk yang taper, yang tidak sama dimensinya, dan curve, itu sebetulnya Semanggi ini baru satu. Jadi tempat lain kita belum ada, dan untuk proyek-proyek berikutnya memang kami mencoba mengadaptasi penampang-penampang dari Semanggi ini untuk bisa diaplikasikan di jembatan-jembatan lain, terutama kalau sekarang kita lagi mengerjakan HBR ya. Jadi HBR itu ada beberapa yang mencoba mengadaptasi molding-molding dari Semanggi. Jadi sekali lagi memang kadang-kadang di proyek yang pertama ya terpaksa gitu. Kalau mau mengadaptasi teknologi yang baru memang tidak bisa diinvestasikan secara full di proyek yang pertama. Nah, tapi kalau misalnya itu kenapa saya bilang kalau design and build dan udah ketemu sama kontraktornya enak. Jadi kontraktor bisa bilang, Bu, kami punya molding seperti ini. Ini belum habis nih biayanya di proyek yang pertama. Tolong habisin di proyek yang kedua. Jadi di proyek yang berikutnya ya kita disesuaikan supaya bisa menggunakan molding atau alat apapun yang dimiliki oleh kontraktor. Gitu. Oke, next. Bicara caranya, jadi bisa dilihat waktu itu kita menggunakan sebetulnya yang sana tuh lifter ya. Pakai lifter itu bisa maju mundur lifternya dengan harapan bisa backfeeding. Jadi sama sekali tidak menggunakan kren yang akan mengganggu jalan. Nah, tetapi ternyata karena waktu lifternya itu ngangkat terlalu tinggi. Dari sisi safety dikhawatirkan bisa terguling. Jadi waktu itu tetap dibantu dengan kren, makanya ada gambar kren di foto yang berikutnya. Jadi sebetulnya ya lifter ini murni tidak harus dibantu kren dari tengah. Dia krennya hanya berfungsi mengantarkan material dari pirnya saja. Karena si lifter ini sudah didesain bisa maju mundur, bisa naik juga, dan bisa menggendong si boxnya. Nah, tapi pada saat dia dikhawatirkan pada saat menggendong boxnya, safety-nya karena di bawahnya ada jalan raya yang tidak boleh ditutup, ada kekhawatiran safety sehingga dikerjakan harus malam hari dan mengangkat boxnya dengan menggunakan kren. Oke, next. Nah, seperti itu lifternya, makanya lifternya bentuknya agak gendut, agak gede, terkesan berat, karena memang sebetulnya fungsi lifter ini lebih dari fungsi lifter yang biasa, yang sekedar melift, dia juga menggendong gitu. Nah, jadi hal-hal ini sebetulnya perlu diinventarisir. Saya yakin seharusnya Wika udah punya ya, bahwa alat-alat apa saja yang dimiliki, alat bantu metode apa saja, kemudian molding apa saja yang pernah dikerjakan, sehingga kalau misalnya ada desain, bisa jadi aja misalnya DED ya, belum ada kontraktor siapa, informasi seperti ini buat kami sebagai perencana sangat penting. Supaya kami bisa membuat suatu desain yang kira-kiranya bisa ada yang ngerjain, kira-kiranya ada alatnya di Indonesia, dan kira-kiranya bahwa benda seperti ini bisa dilakukan dengan lebih cepat dibanding kalau misalnya kita membuat baru. Nah, jadi apalagi kalau desain and build, itu akan lebih baik lagi. Jadi kadang-kadang ya, tidak di dalam beberapa kontraktor, saya yang tahu. Jadi misalnya, kan kamu punya proyek ini dengan menggunakan ini. Sesama satu perusahaannya malah nggak ngeh. Jadi mungkin memang acara-acara seperti ini juga saya yakin diperuntukkan supaya semua audiensnya Wika misalnya sudah tahu bahwa Wika itu punya alat apa, pernah mengerjakan apa, metodenya apa saja, punya molding apa saja. Nah, kenapa ini penting? Ini adalah hal-hal yang terkait dengan investasi. Kalau ini bisa aplikasikan lagi di proyek berikutnya mungkin dengan situasi yang berbeda, seorang desainer jembatan itu bisa mengaplikasikannya. Jadi saya sangat senang kalau misalnya nanti saya ngomong Pak Jamal lagi deh, Pak Jamal bilang, Bu tolong dong desainin jembatan supaya alat kepake. Nah itu juga menurut saya no problem, saya juga lagi mikir apa gitu ya. Tapi artinya itu adalah inventarisir di kepala saya. One day kalau saya ketemu apa, oh ya saya ingat Wika punya ini, oh ya saya ingat Wika punya oh ya moldingnya ini kan bisa dipakai di sini. Yang sifatnya investasi di awal proyek yang pasti diharapkan oleh kontraktor bisa dilakukan lagi di proyek-proyek berikutnya supaya yang tadi Pak Romi bilang bahwa kita bukan cari kerjaan tapi cari untung bisa tercapai lagi. Walaupun Pak Romi katanya kalau kontraktor rugi itu sebetulnya bukan rugi, tapi harusnya untung 10 cuma untung 5. Nah, itu rugi gitu kan. Jadi artinya dengan investasi inventarisir
material, inventarisir molding, inventarisir alat yang selalu diinformasikan kepada kami sebagai desainer itu bagus. Jadi kan supaya saya juga punya ide-ide untuk sesuaikan dengan pelaksanaan jembatan yang akan kami desain begitu. Oke, next. Nah, ini launching gantry. Ya, launching gantry memang complicated ya. Kalau launching gantry-nya sendiri udah kayak jembatan sendiri. Oke, next. Tetapi dia mempunyai kemampuan bahwa dia bisa mengendalikan obstacle di bawahnya supaya dia bisa lewat tanpa mengganggu apapun di bawahnya, walaupun memang feeding kita masih banyak dari bawah karena back feeding itu paling normal, tetapi tidak menutupkan kemungkinan juga kita menggunakan back feeding, jadi ground feeding maksud saya yang paling biasa, tetapi artinya gangguan di jalan itu sangat sedikit. Nah, di sini mungkin saya udah biasa sama Pak Ali, sama Pak Romi waktu yang LRT Jabodetabek juga Jabodebek ya, Jakpro maaf kalau sama Pak Romi LRT Jakpro, kita juga menggunakan launching gantry karena memang berada pekerjaannya di lokasi yang cukup padat, yang artinya di bawahnya tidak boleh banyak terganggu. Oke, next. Oke, jadi tipenya macam-macam. Launching gantry sendiri saat ini mungkin ada 10 tipenya, beda-beda, konsepnya sama, tetapi karena terkait dengan hak paten, jadi tiap gantry itu kelakuannya beda-beda. Nah, ini yang juga saya sangat berharap pekerjaan box precast dengan menggunakan launching gantry ini sangat banyak. Nah, jadi kalau misalnya informasi, jadi saya sekarang kayak di HBR juga lagi bantu itu desain kami harus menyesuaikan dengan launching gantry yang ada. Jadi itu tidak ada masalah, apalagi kalau desain and build ya. Cuman memang kadang-kadang muter-muter gitu, karena terkait dengan alinyemen dan sebagainya. Tetapi artinya dengan banyaknya launching gantry, saya juga lagi kerjakan di JLKA Medan, itu juga ada, dan di Newport juga kita pakai launching gantry, WIKAL juga. Artinya kebutuhan launching gantry ini sangat banyak, cuman kadang-kadang saya lihat memang tipenya banyak sekali. Saya tanya kenapa? Karena ternyata tiap desainer launching gantry mempunyai hak patennya masing-masing yang nggak boleh meniru hak paten yang lain. Nah, itu memang suatu masalah tersendiri yang akan juga berakibat kepada desainer untuk bisa menyesuaikannya, karena dari sisi kapasitasnya pun kadang-kadang beda. Jadi kapasitasnya beda, kemudian metodenya juga beda, kemudian maju mundurnya juga beda. Nah, hal-hal ini selain desainer juga harus paham, ya kontraktor juga harus paham. Karena ada beberapa kasus dia akan mengenai boxnya dari jembatan tersebut. Mungkin next bisa dilihat di sini. Nah, seperti ini. Jadi digantung, saya rasa ini adalah metode yang saya lihat bapak-bapak di sini sudah banyak yang terlibat di pekerjaan seperti ini. Ini adalah model truss. Itu juga ada yang modelnya box. Kemudian ada yang menggunakan end suspension. Jadi diangkat, diputar-putar baru ditaruh. Kalau yang ini kita menggunakan span jack. Jadi dia sudah AJ-nya sudah duduk, diatur-atur. Jadi tidak ada satu hanger yang besar sekali yang bisa mengangkat satu span sekaligus untuk mengadjust geometri. Memang itu lebih mudah, tetapi ada beban yang cukup berat yang harus bisa diakomodir oleh suatu stress bar yang besar, dan itu dimasukkan sepenuhnya ke dalam expansion joint. Memang complicated, tetapi apa yang saya bisa sampaikan dari sini adalah beda-beda. LG itu beda-beda, yang tidak serta-merta kalau dari sisi desain span by span itu simple beam. Pelajaran pertama kita pada saat masuk teknik sipil. Tapi untuk pelaksanaannya nggak tahu berapa pelajaran yang kita harus melakukannya karena memang sifatnya sangat kompleks sebetulnya. Oke, next. Nah, jadi seperti ini bisa dilihat pada saat launching. Oke, next lagi. Nah, pada saat launching itu ada beberapa item yang duduk di box yang sudah jadi gitu. Nah, ini kan harus didiskusikan dengan desainer. Harus tahu yang namanya load introduction-nya berapa, bebannya berapa. Artinya di sini ini bisa digeser-geser. Sebisa mungkin saya selalu menekankan tidak ada struktur tambahan yang sifatnya hanya temporer. Jadi saya cukup keberatan kalau nambah-nambah kekuatan struktur, tapi setelah LG ini lewat sebetulnya itu tidak dibutuhkan. Nah, makanya kaki-kaki LG-nya pada saat launching itu harus diperhatikan supaya jangan membuat beban tambahan. Kalau sederhananya lebih besar daripada live load nantinya. Sesederhana itu. Jadi kalau misalnya tanpa saya ya, nih kayak gini nih. Itu kan ada satu kaki yang, nah ini. Ada satu kaki yang kena ke box. Ini simple beam. 1/8 QL kuadrat, P kali L
1/4 PL kuadrat dan sebagainya macam, itu di buku-buku teknik sipil banyak sekali. Berapa momennya dengan adanya beban seperti itu, langsung dikomparekan dengan beban live load. Kan ini belum ada ya beban live loadnya. Kalau masih di bawah kekuatan yang harus dia pikul dengan live load, berarti aman. Sederhana itu sebetulnya. Jadi sebelum misalnya ke desainer, teman-teman kontraktor udah bisa ngira-ngira ini kuat apa enggak. Jadi jangan pasrah, Bu ini ada gayanya segini cukup kuat enggak ya. Sebetulnya teman-teman kontraktor juga bisa melakukan hal tersebut. Yang selalu saya pesankan adalah sebisa mungkin jangan nambah perkuatan struktur kalau sifatnya hanya temporer. Apa yang bisa kita ambil save-nya dari struktur, ya ini bicara safety factor juga, bahwa untuk live load itu ya bisa sampai 1,8-nya safety faktornya untuk kondisi ultimate. Artinya kalau ada beban seperti itu dan kita bicara tentang ultimate, itu sebetulnya banyak sekali beban yang bisa diaplikasikan during construction tanpa menambah kekuatan apapun, tanpa harus banyak berdiskusi lebih dahulu dengan desainer. Karena akan sangat menghemat waktu kalau misalnya kontraktor sendiri sudah bisa terbayang apa yang bisa kita lakukan dengan ini. Itu kalau makin ke tengah si kaki yang ini, makin ke tengah yang ininya pasti makin gede momennya. Karena dia 1/4 PL kuadratnya dia betul-betul di tengah, tapi kalau dia ke pinggir dia makin berkurang, gesernya yang nambah. Nah tapi sederhana sekali, jadi simple beam ini adalah hal-hal yang sangat mudah dipelajari dan kalau misalnya teknik sipilnya lulus, harusnya pertama kali pelajarannya ini gitu. Nah ini hanya dibandingkan dengan momen yang akibat beban live load kita. Oke, next. Oke, lanjutkan. Kayaknya ini kita skip aja ya, supaya nggak terlalu banyak. Skip. Nah ini adalah balance cantilever dengan precast box girder, itu juga bisa menggunakan LG. Jadi LG ini selain tadi kalau bicara tentang launching gantry untuk span by span, ada beban di box. Tetapi kalau untuk balance cantilever tidak ada beban di box, tetapi dia cantilever. Jadi tendonnya perilakunya beda, hasil akhirnya mungkin sama, tetapi di dalam tendonnya beda. Ini juga yang saya ingatkan, bahwa teman-teman kontraktor kalau merubah metode, ngobrol-ngobrol dulu, belum tentu tendonnya sama. Jadi dalam satu kasus, teman kontraktor itu merubah metode, dari menggunakan traveler balance cantilever menjadi shoring full, jadi full shoring, itu tendonnya beda. Dia bikin samain aja, jadi ada overstress di mana-mana, karena pemahaman seperti ini memang yang tadi saya sampaikan. Kalau bisa pakai shoring jelas lebih murah. Traveler jelas lebih mahal. Tapi kami di gambar itu mendesain dengan traveler balance cantilever. Ya dipatuhi gitu. Kalau mau rubah ngobrol karena tendonnya akan beda sama sekali kalau kita ngecornya sekaligus dengan cara full shoring. Nah itu juga harus dipahami. Bukan serta-merta yang penting bentuk luarnya sama. Metode kerja bagian dari kewajiban yang harus dipahami oleh kontraktor dan harus didiskusikan dengan perencana. Oke, next. Nah ini jadi tadi balance cantilever bisa ya pakai crane, ini kita pakai LG. Jadi launching gantry bisa juga digunakan untuk balance cantilever, tetapi kalau dia dedicated ya buat balance cantilever, LG-nya lebih ringan. Kalau pakai span by span, LG-nya lebih berat. Tetapi misal nih ya, ada case bahwa dia harus menggunakan balance cantilever. Saya tidak bicara penyebabnya apa, tetapi kita punyanya LG dan tidak bisa menggunakan crane. Sebetulnya LG-nya itu buat LG span by span, jadi ngangkat satu span. Ini bisa diaplikasikan, bebannya tuh memang cuman di pier-nya saja, tetapi harus ngobrol sama perencana karena waktu dia launching, LG itu paling berat sebetulnya waktu dia launch, karena dia harus kena di box. Tapi kalau dia udah duduk di pier, yang tadi saya sampaikan, pier itu punya kekuatan yang cukup besar, yang bisa mengaplikasikan beban tambahan yang cukup banyak, yang tadi saya lagi ingatkan lagi, bandingkan saja dengan beban live load yang sudah dikalikan dengan load factor. Gitu. Oke, next. Seperti ini, next lagi. Oke, terus ini adalah metodenya. Ini jadi saya hanya memperkenalkan ada tipe box. Oke, next. Ini juga waktu itu kami bantu Wika Beton. Tetapi mungkin alat ini yang akan digunakan lagi di Newport membantu Wika. Ini tipe box, tipenya aja yang beda.
mekanismenya juga beda sama sekali. Jadi artinya box-box ini harus menyesuaikan terutama insertingnya supaya bisa sesuai dengan alat launching gantry ini. Jadi kalau misalnya saya tanya kontraktor A punya apa? Punya launching gantry. Saya akan nanya berikutnya. Tipenya seperti apa? Modelnya apa? Mekanismenya seperti apa? Load introduction-nya seperti apa? Banyak sekali pertanyaan di belakang kemudian harinya untuk bisa menyesuaikan dengan desain kami. Oke, next. Next aja ya. 2 menit lagi, Bu. Oke, ya next, videonya nggak usah. Terakhir adalah traveler ya, 2 terakhir lah. Traveler sangat umum. Oke, next lagi. Nah ini traveler yang sangat-sangat fleksibel. Jadi dia mau apa aja bentuknya, mau melengkung, mau lurus, mau naik, mau turun. Traveler ini sangat-sangat fleksibel. Kelemahannya adalah dia memang sangat kompleks dan cukup lama untuk pelaksanaannya. Karena memang dia pasti dilibatkan dengan sesuatu yang cash in situ, dan dia dilibatkan dengan suatu struktur traveler yang traveler sendiri cukup berat. Jadi di LRT Kuningan ini memang digunakan traveler karena memang harus mengakomodir bentuk yang cukup panjang dan curve dan R-nya yang cukup kecil. Majunya dia sedikit-sedikit, segmennya juga pendek-pendek, tetapi di sini saya sampaikan lagi traveler itu adalah sangat fleksibel untuk desain-desain yang sifatnya cash in situ. Oke, next seperti ini. Jadi travelernya atas ya, yang bawah itu sebenarnya formworknya menyesuaikan. Yang saya bisa infokan di sini, traveler juga bisa berfungsi sebagai lifter. Jadi kalau cash in situ dia perlu formwork untuk ngecor, kalau lifter formworknya diturunkan, si hanger-hangernya bisa untuk menjadi alat angkat. Jadi tadi saya pernah mencontohkan lifter, itu bisa digunakan untuk alat angkat. Jadi kalau salah satu pekerjaan saya dengan salah satu kontraktor, mereka punya traveler, di proyek berikutnya mereka rubah jadi lifter, itu bisa. Itu juga inovasi dan itu biaya tambahannya sama sekali tidak besar dan tidak banyak. Tetapi dari satu bentuk seperti itu bisa menjadi traveler, bisa juga menjadi lifter. Yang penting ada modifikasi, nggak banyak juga modifikasinya. Oke, next. Oke, langsung aja. Next lagi, ini adalah bentuk-bentuk dari jembatan LRT Kuningan. Oke, ini balance cantilever, rasanya cukup biasa. Next. Ya, lagi aja terus di next lagi. Kita langsung masuk ke yang tipe yang metode konstruksi yang terakhir. Oke, next. Kebalik lagi ya. Oh, sisi satunya lagi ya. Oke, next. Jadi ini tahapan-tahapan yang menjadi bagian dari gambar kerja yang harus dipatuhi kapan ditarik dan kapan enggaknya. Ini overhead. Oke, next. Jadi saya ngenalin satu lagi. Traveler itu ada 2 tipe. Oke, next lagi. Next. Nah, sebentar. Traveler ada 2 tipe. Yang tadi overhead di atas, ini namanya underslung. Di bawah. Kelebihannya apa? Di atas kita lebih clear kerjanya. Jadi, dan di sini, kalau kita pindah travelernya, kita tinggal turunin ke bawah, kita pindahin ke pylon berikutnya. Itu akan lebih mudah, dan memang kelebihannya adalah kita kerja di atas itu lebih clear. Inserting semuanya ada di bawah, tidak di atas. Oke, next. Lebih untung mana? Ada plus minusnya semuanya. Jadi lagi-lagi yang saya sampaikan, kalau kontraktor A punya yang overhead, kontraktor B punya yang underslung, begitu ada proyek yang overhead misalnya ya, yang underslung bisa kita akomodir, kita sesuaikan desainnya. Sebaliknya, yang underslung juga bisa kita akomodir desainnya dengan yang punya lainnya overhead. Jadi artinya saya titip di sini adalah inventarisir alat itu memang sangat penting, terutama gambar-gambarnya ya. Jadi setiap traveler, LG atau lifter itu ada gambar. Jadi kalau ada itu akan lebih baik buat kami untuk bisa memahami perilaku dari alat bantu tersebut. Oke, next. Ini ya underslung, yang bawah, yang atas itu underslung, yang bawah itu adalah overhead. Sama-sama traveler. Oke, terus ini perbedaan gaya-gaya yang akan terjadi kalau kita menggunakan. Oke, next lagi, kita percepat aja di sini karena saya ingin menyampaikan satu lagi metode konstruksi. Nah, temporary strand. Jadi di sini biasanya dipergunakan untuk arch. Jadi untuk arch-nya itu kita menggunakan yang atas itu adalah pylon-nya. Jadi tower-nya sendiri dia temporer, strand-nya juga temporer menggunakan strand biasa, bukan kabel stay, tetapi harus ekstra hati-hati pada saat di posisi ininya. Ini menggunakan slip form, jadi dia maju. Nah, ini biasanya digunakan di konstruksi beton arch. Jadi saya kayaknya belum pernah bareng sama Wika di pekerjaan seperti ini. Oke, next.
yang akhirnya akan seperti ini. Beda sekali dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi dia ada tower ke atas, seolah-olah ada stay, tapi itu dia temporary, dan pada akhirnya hasil akhirnya adalah ini. Ini adalah jembatan Balang Bentang Pendek di Kalimantan Timur. Oke, next. Nah, seperti ini metodenya. Jadi kita menggunakan temporary pilot, temporary tower, dan temporary stay. Stay-nya bukan stay kabel, kalau kabel beneran mahal, kita menggunakan strand biasa, bare strand, dengan wedges biasa, tetapi anchor-nya kita sesuaikan. Oke, next. Terus lagi. Dan ini towernya supaya hemat, dia bisa pindah-pindah. Jadi nggak harus semua bekerja bersamaan, yang penting sequence-nya disepakati dengan desainer. Oke, next. Dan ini yang terakhir adalah yang kita aplikasikan di Kalikuto. Jadi Kalikuto itu untuk bikin arch-nya cuma seminggu waktunya. Karena memang jelas kemudian ditegakkan dulu, baru setelah tegak dia diturunkan untuk mencapai posisi arch-nya. Oke, next. Jadi mekanismenya seperti ini. Jadi si arch-nya itu dari sisi atas tegakkan dulu, baru ketemukan tengah dengan bantuan temporary strand juga. Oke, next. Jangan usah videonya. Oke. Ya, ini hanya hal-hal yang inovasi-inovasi yang tadi secara garis besar sudah saya sampaikan, bahwa tipe jembatan itu bisa apa saja, metodenya bisa apa saja, bentuk akhirnya mungkin bisa sama. Tetapi artinya di sini inventarisir alat, diskusi dengan desainer, itu yang bisa mencapai apa yang tadi Pak Romi sampaikan, supaya kita mendapatkan optimasi baik dari sisi harga maupun dari sisi waktu. Tapi saya cuma pesan satu, mutu memang nggak boleh banyak-banyak ditawar gitu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.